corona, virus yang mewabah saat ini di dunia, di mana berita sedang hangat tentang virus corona yang dapat mematikan manusia. Banyak ilmuwan yang telah berusaha untuk menciptakan vaksin untuk mencegah kita terhindar dari virus ini. Namun sampai saat ini belum ada yang dapat dengan pasti menghindari kita dari virus ini. Beberapa hal yang mungkin dapat membantu kita untuk mencegah terjadinya virus corona terhadap diri kita, yaitu yang pertama, mungkin kita bisa menjaga daya tahan tubuh. Banyak orang-orang tua yang usianya telah lanjut terkena virus ini karena apa? Bertambahnya usia membuat antibodi semakin turun, sehingga kita harus benar-benar dapat menjaga antibodi tubuh kita. Mungkin bisa dengan cara memakan buah segar dan minum jus buah segar juga. Seperti yang dianjurkan WHO, kita harus minum air putih 2 liter per hari. Makan makanan nutrisi dan gizi seimbang. Kalau memungkinkan, tambahkan multivitamin antibodi yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan yang kedua yang dapat kita lakukan mungkin dengan cara berpikir positif dan tetap tenang. Banyak di antara kita memiliki rasa takut yang berlebih akan adanya virus ini. Dapat dimaklumi, rasa takut itu memang ada. Namun jangan sampai kita lupa bahwa hal yang lebih penting bukan memikirkan hal itu berlarut-larut, melainkan berpikir untuk bagaimana menambah antibodi, makanan, konsumsi apa yang harus kita makan agar kita benar-benar sehat dan tidak gampang dihinggapi oleh virus. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk berpikiran positif dan selalu tenang dalam memikirkan situasi ini. Yang ketiga, menghindari kerumunan orang banyak. Mengapa demikian? Saya akan jelaskan dengan cuplikan ini. Situasi dalam kerumunan dapat meningkatkan peluang tertular COVID-19. Saat seseorang batuk atau bersin, cairan partikel kecil keluar melalui hidung dan mulut yang mungkin terinfeksi. Jika terlalu dekat, virus berpotensi terhirup melalui udara. Setidaknya, jaga jarak hingga 2 meter. Nah, karena hal inilah kita diwajibkan untuk bisa menghindari dari lingkungan keramaian atau orang banyak. Yang keempat, jika memang tidak memungkinkan lagi untuk bisa menghindari orang banyak, mungkin kita lagi ada keperluan mendadak atau sosialisasi di kantor atau di halte atau di bus. Yang keempat ini saya rasa tips yang sungguh sederhana. Menyiapkan stok masker yang steril di tas kita. Nah, ketika kita berada di kerumunan orang banyak dan kita melihat ada beberapa teman kita yang sedang bersin, batuk atau tidak enak badan, kita bisa memberikan masker tadi kepada mereka. Bukan berarti kita ingin menyingkirkan mereka, tapi kita sesama saling menjaga. Yang sehat menghargai yang sakit jangan memberikan virus kepada yang sehat. Seperti kata dokter kita, yaitu Dr. Terawan, Menteri Kesehatan kita, bahwa yang memakai masker sebaiknya yang sakit. Saya akan sajikan cuplikan video yang mengatakan kebenaran mengenai hal tersebut. Untuk yang sakit, tadi Pak Rani bilang dari WHO. Yang pakai itu yang sakit. Yang tidak sakit, yang sehat itu tidak perlu pakai. Yang sakit yang pakai masker, yang sehat tidak usah. Misalnya, ada 5 orang dalam kereta yang sama, dan 1 di antara mereka ada yang sakit. 4 orang yang saat ini pakai masker, sementara yang sakit nggak pakai masker. Orang yang sakit ini bakal menginfeksi orang yang sehat dengan cairan-cairan kecil atau droplet yang tercecer di mana-mana, karena tak terlindungi oleh masker. Orang yang sehat pakai masker juga bakalan bisa kena virus karena droplet atau cairan-cairan kecil dari orang yang sakit bisa nempel di mana-mana, termasuk di masker, baju, HP, tas, bahkan di pegangan kereta. Nah, kalau 1 orang sakit yang pakai masker, dia nggak akan nempelin dropletnya kemana-mana.
dan ngebuat orang di sekitarnya jadi aman kalau naik bus atau transportasi umum. Nah, ketika ada orang yang batuk atau bersin, kamu bisa kasih aja ke orang itu. Dan yang terakhir, yang kelima, yang wajib kita lakukan adalah mencuci tangan dengan baik sesuai anjuran WHO kalau boleh. Nah, saya akan mempraktekkan cuci tangan yang dianjurkan oleh WHO. Kenapa harus stepnya seperti itu? Oke. Saya akan menggunakan hand scrub karena saya akan memberitahu di saat mencuci tangan dengan cara tidak benar, maka kita masih dapat terjangkit oleh virus. Saya akan mencontohkan dengan hand scrub. Dan saya akan menuang cairan yang berwarna ini ke tangan saya. Kita biasanya sebagian banyak orang mencuci tangan seperti ini, lalu dibilas. Namun terlihat bahwa di sini masih ada tangan yang belum kena, hanya di telapak saja. Oleh karena itu kita boleh hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Langkah yang pertama. 1, 2, 3, 4. Langkah yang kedua. 3, 4. Nah, ketika kita hanya mencuci tangan seperti itu, masih ada yang belum terkena sela-sela jari kita, ya kan? Maka langkah yang selanjutnya 1, 2, 3, 4. Ini juga tidak kena. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maka ujung jari kita juga belum kena. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang mana lagi? Tambahannya ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maka seutuhnya tangan kita telah bersih. Oke, semua telah kena, tiada yang tidak kena. Oleh karena itu ada langkah-langkahnya. Dan ingat teman-teman semua, setelah mencuci tangan bersih, jangan melapkan ke celana ataupun ke baju, karena sama saja kembali tangan kita menjadi kotor. Kita tidak tahu apa yang melekat di pakaian kita. Keringkanlah tangan kita di pengering, atau dengan lap sekali pakai, atau dengan lap yang bersih. Dan jangan menyentuh mata, hidung, mulut, ataupun yang mengeluarkan cairan atau kelenjar, karena itu sangat cepat tempat virus untuk mengendap dan berkembang biak. Oke, untuk informasi ini saya akhiri sampai sini. Saya Bidan Sari, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.